Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzakin Daki Alafkar dengan NIM 2019 10 10 10 73. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika, yaitu tentang motor bensin 4 tak atau yang biasa disebut dengan motor bensin 4 langkah. Baiklah, pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu motor bensin 4 tak atau 4 langkah. Motor bakar 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam, yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini, mesin pembakaran dalam pada mobil, sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya umumnya menggunakan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi langkah isap atau pemasukan, kompresi, tenaga, dan langkah buang. Yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol atau crankshaft per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel. Selanjutnya, kita bahas tentang prinsip kerja. Prinsip kerja pembakaran dalam torak bergerak translasi di dalam silinder dihubungkan dengan pena engkol dari poros engkol yang berputar pada bantalannya dengan perantara batang penghubung. Katup isap berfungsi memasukkan udara segar untuk mesin diesel atau campuran bahan bakar dengan udara untuk motor bensin ke dalam silinder. Sedangkan katup buang berfungsi mengeluarkan gas pembakaran yang sudah terpakai dari dalam silinder. Pada prinsipnya, agar mesin 4 tak ini menghasilkan tenaga yang optimal, maka harus ada 4 komponen, yaitu ada udara, kedua bahan bakar, ketiga compression atau kompresi, dan yang keempat loncatan bunga api atau spark. Berikut, mari kita bahas tentang langkah-langkah dari proses kerja mesin 4 tak ini. Nah, langkah yang pertama ada langkah hisap. Langkah yang kedua ada langkah kompresi. Yang ketiga ada langkah usaha. Dan yang terakhir ada langkah buang. Kali ini saya akan membahas tentang mesin 4 langkah atau sering disebut dengan mesin 4 tak. Agar kendaraan dapat berjalan, memerlukan tenaga dari luar. Sumber tenaga itu disebut dengan mesin. Nah, pertanyaannya, bagaimana mesin tersebut bekerja untuk menghasilkan tenaga? Mari kita bahas dalam mesin bensin 4 tak. Dalam mesin 4 tak, paling tidak perlu 4 langkah piston bolak-balik untuk menghasilkan 1 kali usaha dalam 2 kali putaran poros engkol. Itulah mengapa mesin ini disebut dengan mesin 4 tak atau mesin 4 langkah. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah dalam mesin 4 tak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, langkah-langkahnya ada 4, yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Sebelum lanjut dalam langkah-langkah mesin 4 tak, sebaiknya kita mengenal lebih dahulu nama-nama komponen tentang istilah nama-nama komponen mesin, dan juga tentang istilah TMA dan TMB. Minimal, kita tahu 9 komponen mesin agar nanti lebih mudah dalam mengikuti pembahasan ini. Baiklah, seperti di gambar, komponennya saya sebutkan. Yang pertama, ada piston. Yang kedua, ada connecting rod atau stang piston. Yang ketiga, ada crankshaft atau poros engkol. Yang keempat, ada silinder atau blok silinder. Yang kelima, ada silinder head atau kepala silinder. Selanjutnya adalah mekanisme katup yang terdiri dari katup hisap dan katup buang serta poros knock atau camshaft. Selanjutnya, mari kita bahas tentang langkah-langkah tersebut dari langkah yang selanjutnya mari kita bahas tentang TMA atau TMB. TMA atau titik mati atas adalah titik paling mentok saat piston ke atas, sedangkan TMB adalah titik paling mentok saat piston ke bawah. Selanjutnya mari kita bahas tentang masing-masing langkah. Langkah pertama adalah langkah hisap atau intake. Piston bergerak dari TMA menuju TMB untuk menciptakan keadaan vakum di dalam silinder mesin. Lalu katup intake akan membuka untuk menghisap campuran bahan bakar dengan bensin yang sudah dikabutkan, sedangkan katup exhaust tertutup. Untuk prosesnya diantaranya yaitu yang pertama, piston bergerak dari titik mati atas atau yang biasanya disingkat dengan istilah TMA
dalam dunia otomotif menuju ke titik mati bawah atau singkatan dari TMB. Kemudian clap in atau intake valve terbuka dari clap exhaust valve akan tertutup. Lalu fork as akan berputar 180 derajat. Noken as berputar 90 derajat. Selanjutnya, tekanan yang dibuat oleh piston tersebut, maka campuran bahan bakar dan juga udara yang telah dibuat menjadi kabut oleh karburator akan terhisap melalui intake port. Simpelnya seperti ini. Langkah pertama adalah langkah hisap. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar dihisap dalam silinder. Itu karena pada saat katup masuk terbuka dan katup buang tertutup, piston juga bergerak ke bawah. Karena bergerak ke bawah dari TMA ke TMB, maka menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Itulah mengapa campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Selanjutnya, mari kita bahas ke langkah kedua, yaitu langkah kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA, posisi katup masuk dan keluar tertutup, mengakibatkan udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Untuk mesin diesel, pembakaran terjadi karena suhu udara yang dikompresi sangat tinggi. Sementara untuk mesin bensin yang memiliki rasio kompresi lebih kecil membutuhkan sebuah sistem untuk melakukan pembakaran. Beberapa saat sebelum piston sampai pada posisi TMA busi akan menyala dan meledakkan campuran udara bahan bakar. Pada langkah kedua ini, campuran udara dan bahan bakar akan dikompresikan. Pada saat kompresi ini, katup hisap dan katup buang tertutup dan waktu piston naik dari TMB ke TMA, campuran udara dan bahan bakar yang dihisap tadi akan dikompresikan. Akibatnya, tekanan dan temperatur akan naik sehingga campuran mudah terbakar. Sampai di sini, berarti piston baru melakukan dua langkah bolak-balik. Untuk melakukan kedua langkah tadi, yaitu hisap dan kompresi, memerlukan 1 kali putaran poros engkol. Jadi, ini masih baru setengah jalan. Selanjutnya, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha. Langkah usaha, tenaga pukulan dimulai ketika campuran udara bahan bakar dikompresi dan dinyalakan di ruang bakar. Busi yang terletak di kepala silinder akan menciptakan percikan bunga api untuk membakar campuran udara bahan bakar. Dalam waktu yang singkat, campuran udara bahan bakar mengembang dan meledak sehingga menciptakan tekanan yang sangat tinggi terhadap piston. Tekanan inilah yang mendorong piston ke bawah menuju TMB dan memutar poros engkol serta menggerakkan roda kendaraan. Jadi di dalam langkah usaha ini, yang mana mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Tetapi sesaat sebelum piston mencapai kompresi, busi memberi loncakan api pada campuran yang telah dikompresikan. Makanya terjadi pembakaran dan ledakan yang keras sehingga akan mendorong piston ke bawah dari TMA ke TMB. Itulah mengapa langkah ini disebut dengan langkah usaha, karena pada langkah ini terjadi tenaga mesin. Selanjutnya, kita memasuki langkah yang terakhir, atau yang disebut dengan langkah busang. Langkah terakhir adalah langkah busang. Katup buang terbuka dan piston naik menuju TMA mendorong sebagian gas buang yang tersisa di dalam silinder. Ketika piston mulai mendekati TMA, maka katup buang akan menutup dan katup intake akan membuka. Pembukaan katup intake ini adalah awal siklus baru. Siklus ini akan terjadi di silinder mesin dan akan berulang selama mesin berjalan. Langkah yang terakhir ini adalah langkah buang. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Agar bisa keluar, maka katup buang dibuka dan didorong oleh piston dari TMB ke TMA. Pada proses ini, katup hisap tertutup. Jika 4 langkah tadi sudah selesai, maka prosesnya akan terus berulang selama mesin hidup. Untuk prosesnya sebagai berikut. Untuk langkah yang keempat, counterbalance wake pada kruk as memberikan gaya normal untuk menggerakkan piston dari TMB ke TMA. Clap X terbuka sempurna, clap inlet menutup penuh, gas sisa hasil pembakaran didesak keluar oleh piston melalui port exhaust menuju knalpot. Kruk as melakukan 2 rotasi penuh 720 derajat, noken as menyelesaikan 1 rotasi penuh 360 derajat. Selanjutnya kita memasuki yang namanya camshaft. Tadi ada di bagian-bagian mesin. Camshaft, mekanisme katup ini umumnya berfungsi untuk mengatur durasi atau waktu lamanya buka tutup katup saat proses kerja motor berlangsung, dan membuka dan menutup katup valve sesuai dengan urutan FO, firing order, atau urutan timing pengapaiannya. Cara kerja camshaft yaitu
Saat camshaft posisi menekan, bila camshaft atau poros knock menekan rocker arm atau saat poros knock menekan valve lifter, maka tekanan dari poros knock akan disalurkan untuk menekan rocker arm. Kemudian rocker arm akan menekan katup. Akibat katup tertekan oleh rocker arm, maka katup akan membuka. Sedangkan saat camshaft posisi tidak menekan, bila camshaft atau poros knock tidak menekan rocker arm atau pada saat poros knock tidak menekan valve lifter, maka tidak ada tekanan yang menekan rocker arm sehingga katup tidak akan membuka. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembakaran. Pertama, pembandingan campuran bahan bakar dan udara yang tepat. Yang kedua, homogen dan sesuai dengan kondisi kerja mesin. Yang ketiga, perbandingan kompresi yang tepat dan tidak bocor. Yang keempat, ruang bakar yang memungkinkan proses pembakaran yang sempurna dan penyebaran panas dan tekanan yang merata. Dan yang terakhir, ada percikan api busi yang kuat pada saat yang tepat. Jadi, kelima proses ini merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pembakaran. Selanjutnya, mari kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan motor bensin 4 tak. Kita bahas dari kekurangannya dulu. Untuk kekurangan sendiri, motor 4 tak umumnya yaitu pada putaran mesin yang sedang, sehingga membuat motor menjadi tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, sedang saja untuk laju kendaraannya. Kalau motor 2 tak jelas memiliki tenaga power yang besar sehingga memiliki laju kecepatan yang lebih dari motor 4 tak. Kalau kelebihannya cukup banyak, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan bahwasanya motor 4 tak memiliki kelebihan untuk penggunaan bahan bakarnya atau bensin, yaitu lebih irit daripada motor 2 tak. Selain itu, umumnya mesin motor 4 tak memiliki suara yang halus, beda dengan motor 2 tak. Motor 4 tak memiliki hasil pembakaran tidak ngebul atau ramah lingkungan. Untuk perawatan minim, tidak seribet untuk motor 2 tak. Umumnya memiliki suara knalpot yang tidak bising atau nyaman, dan saat dikendarai minim getaran pada mesin motor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karo wis kira wis. Najan wis lagi kurang apa. Karo awan bahasa apa. Tanda artinya.